mendengarkan podcast ini. Selama ini banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah memberikan perhatiannya dalam bentuk perlindungan dan pemeliharaannya atau providensia hanya kepada umat pilihan. Dalam hal ini umat pilihan adalah bangsa Israel, yaitu umat pilihan melalui darah daging keturunan Abraham dan orang Kristen atau orang percaya. Pada umumnya orang Kristen tidak memperdulikan dan tidak mempermasalahkan hubungan Allah Bapa dengan bangsa-bangsa atau orang-orang di luar umat pilihan, di luar orang Israel dan di luar orang Kristen. Dengan pemahaman ini maka tertanam anggapan bahwa kehidupan bangsa-bangsa di luar umat pilihan atau orang-orang di luar umat pilihan itu berlangsung tanpa campur tangan Tuhan. Kalaupun ada campur tangan Tuhan, yaitu providensianya atas mereka, maka itu hanya semacam remah-remah saja, porsi kecil. Seakan-akan Allah Bapa kurang atau tidak serius mengurusi mereka. Tentu apa yang saya kemukakan ini berdasarkan teropong analisa dan field research dari riset lapangan yang tidak tertulis. Begitulah konklusi yang saya peroleh. Tentu juga saya membaca diri saya sendiri. Demikianlah adanya sikap orang-orang Kristen pada bangsa-bangsa atau orang-orang di luar umat pilihan. Sebenarnya sikap ini sikap arogan, saudara. Sikap picik, sikap arogan dan picik terhadap orang-orang di luar umat pilihan ini. Sekaligus tanpa sadar kita menuduh Tuhan kurang bertanggung jawab atas ciptaannya. Sebab manusia dimanapun itu juga ciptaan Tuhan. Dan sekaligus menuduh Tuhan sebagai diskriminatif, tidak adil terhadap sebagian orang. Dan Anda tahu sikap arogan itu sebenarnya juga telah dimiliki oleh orang Yahudi selama ribuan tahun. Ribuan tahun orang Yahudi itu kalau memandang orang-orang non-Yahudi yang mereka sebut sebagai goyim, itu kelasnya rendah. Di atas hewan, di bawah manusia. Kurang ajar. Dan kita ini terpengaruhi, saudaraku, secara psikologi oleh fakta yang kita baca di Alkitab. Bagaimana Tuhan memperhatikan bangsa Israel begitu khusus. Benar-benar menganak emaskan bangsa itu. Apalagi kalau berbicara mengenai perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan. Itu bangsa-bangsa dilibas. Tentu tidak semua bangsa dilibas. Sebagian besar dilibas. Apalagi kalau sampai di tanah Kanaan. Orang Het, orang Amori. Semua harus dimusnahkan. Semua tidak boleh disisakan. Nah, kesan yang muncul adalah ini juga akhirnya melekat dalam pikiran orang Yahudi. Bahkan dalam satu risalah pernah saya baca, dan itu juga bukan satu hal yang aneh. Bangsa-bangsa di luar Israel itu dianggap setengah manusia. Dan fakta mereka melihat bagaimana Tuhan menyuruh bangsa Israel membunuh orang Kanaan tanpa belas kasihan. Tidak boleh menyisakannya. Nah, kitanya orang Kristen yang membaca kisah itu mulai punya persepsi. Secara psikologi kita terpengaruh, terbawa. Memang bangsa-bangsa di luar umat pilihan itu tidak ada nilainya. Yang bernilai itu orang Israel. Dan nanti kemudian hari orang Kristen yang jadi umat pilihan. Nah, perlu dicatat bahwa kalau Tuhan membinasakan orang-orang Kanaan, itu saya sudah mencoba mengumpulkan data tapi tidak saya kutip semua. Karena dosa bangsa Kanaan itu sudah sampai ke langit. Sudah saatnya Tuhan menghukum Kanaan melalui Israel.
Tidak sewenang-wenang Allah bertindak. Selalu ada alasan mengapa Allah bertindak. Dalam menjatuhkan hukuman atau dalam bertindak. Nah, kalau Bapak Ibu membaca doktrin Allah yang keberapa, saya bicara soal Allah yang sempurna. Saya membahas mengenai Allah yang tindakannya bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun Allah tidak perlu memberi pertanggungan jawab, tapi dalam kitab Roma, jika dia dihakimi, ia tidak kedapatan berbuat salah. Keadilan Allah bukan keadilan yang asing, yang tidak bisa kecium harumnya. Harus kecium, sebab tindakan Allah menjadi pola tindakan kita. Jadi kenapa Tuhan begitu semena-mena terhadap bangsa Kanaan? Sebab memang sudah saatnya Tuhan menghukum mereka karena kekejian mereka. Kekejian mereka. Jadi kalau kita dengan teliti, dengan tanpa sikap primordial, artinya pandangan yang sudah ada sejak dulu, ya, tanpa sikap primordial, kita akan menemukan bahwa Allah sebenarnya memberikan perhatian juga kepada bangsa di luar umat pilihan dengan penuh kasih sayang. Seperti misalnya kota Niniwe. Niniwe itu ibu kota dari kerajaan Asyur yang terletak di sebelah timur sungai Tigris. Ini kota yang megah dan kuat, pernah dalam sejarah tercatat sebagai kota yang paling perkasa di dunia. Nah, bagaimana di dalam kisah Yunus Tuhan mengatakan, bagaimana aku tidak menyayangi bangsa ini? Tuhan pun sayang. Jadi sebenarnya kita itu tanpa sadar juga telah terpengaruhi secara psikologi oleh tulisan Alkitab Perjanjian Lama tanpa memahami dengan akurat. Alkitab Perjanjian Lama tidak salah, cuma kitanya yang tidak akurat, saudaraku. Nah, ternyata Tuhan juga menyayangi Niniwe. Kalau saudara membaca Yunus pasal 4 misalnya, mungkin perlu dibaca supaya kita boleh tersentuh. Karena pada waktu saya mempersiapkan khutbah ini, hati saya nyut gitu. Lalu ketika saya membahas mengenai Israel yang ternyata terseok-seok, air mata saya mulai mengembang. Betapa Tuhan itu sayang kepada bangsa itu, tapi karena bangsa itu tidak bisa disayangi, Tuhan terpaksa hancurkan. Hancurkan bukan dalam arti habis, dihabisi, belum. Diremukkan, tapi nanti dipulihkan. Yunus pasal 4. Demikian firman ayat Tuhan. 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dalam kebodohan mereka, Tuhan memberikan perhatian dan kasih. Hal ini cukup memberi gambaran kepada kita bagaimana Tuhan memperdulikan semua bangsa di dunia. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang lolos dari perhatian Allah. Jadi hukum keadilan juga ditegakkan Tuhan dimanapun, kapanpun, saudaraku. Kalau saudara membaca dalam sejarah kehidupan manusia, kita temukan kejahatan selalu dikalahkan. Setiap tindakan jahat pasti ada balasan, paling tidak di belakang langit biru, di kekekalan. Jadi dalam sejarah bangsa-bangsa selalu ada kisah mengenai kejahatan dan kebaikan, dan selalu kebaikan itu menang. Kalau sudah lihat film silat atau cerita-cerita mitos legenda, selalu menunjuk kejahatan pasti kalah. Ya, di situ sebenarnya ada signal bahwa manusia masih memiliki nurani keadilan. Dan lebih dari itu, Allah memerintah. Itu jelas sekali di Mazmur 22 ayat 29 dikatakan Allah to reign, have dominion, to rule, marshal, memerintah bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya orang Israel, memerintah bangsa-bangsa.
Nah, kalau Tuhan menulis Taurat di hati manusia, kalau Tuhan menulis Taurat di hati manusia, Tuhan pasti menegakkan Tauratnya. Keadilan pasti ditegakkan. Dan di Mazmur pasal 22-29 jelas sekali, Allah memerintah bangsa-bangsa. Jadi naif, fisik kalau kita memandang bahwa Allah tidak berurusan dengan bangsa-bangsa di luar umat pilihan. Dulu kalau saya membaca peristiwa misalnya kecelakaan, semua meninggal lalu ada bayi ternyata masih hidup. Saya nggak mau tahu, kebetulan aja gitu. Tapi sekarang saya harus menerima Allah yang menyelamatkan. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum bertobat jadi orang non-Kristen ya. Lihat orang-orang jahat, licik, dihancurkan nggak? Akhirnya gimana hidupnya? Tapi ada Pak orang jahat tapi tetap aman. Oh ya ada, bukan ada. Tapi ada perhitungan yang di belakang langit biru. Jadi kekekalan. Di situ wujud bentuk pemerintahan Allah atas manusia. Jika kita melihat bagaimana bangsa-bangsa memiliki warisan karya-karya seni yang indah, arsitektur dari teknologi dan lain sebagainya, itu menunjukkan juga pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mustahil mereka berkarya tanpa campur tangan dan providensia Allah. Sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Ini kalau saya boleh ngomong agak mengerikan gitu. Kita pun juga ikut menyerap teknologi yang ditemukan orang-orang yang tidak bertuhan atau setengah bertuhan. Betul nggak? Anda ngerti maksudnya? Dan ini akan dibawa bisa jadi ya, di kekekalan. Teknologi yang dikuasai manusia hari ini akan match dengan teknologi Tuhan di langit baru, bumi baru. Kalau bukan Tuhan yang menyertai, nggak mungkin. Bisa Pak setan Pak, bisa juga. Tetapi apakah tangan Tuhan tidak ikut campur, intervensi, providensianya tidak hadir? Pasti hadir, saudaraku. Nah, lalu kita melihat Ayub, salah satu contoh dari bangsa non-Yahudi, bukan umat pilihan Allah. Dia punya pergumulan dengan Allah. Sampai kitabnya pun jadi pedoman hidup. Kitabnya pun jadi pedoman hidup. Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kitabnya pun jadi pedoman hidup. Kemudian kalau kita melihat dalam sejarah hidup Musa, di sana juga hadir, saudaraku sekalian, hadir seorang mertua yang bernama Yitro. Ini imam di Midian. Terus terang Alkitab tidak pernah bisa menjawab imam di sini maksudnya ini imam apa? Sebab yang kita kenalkan imam di bait Allah. Ya, imam ritual bangsa Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi belum memiliki ibadah lengkap seperti yang diadakan di kemah suci atau seperti yang ada di bait Allah. Nah, Imam Yitro ini bersuka cita ketika Allah menyertai bangsa Israel. Dia tahu loh. Bahkan kemudian dia memuji Tuhan dan memberikan korban persembahan kepada Allah Israel. Ini belum mertuanya Yusuf, Imam Dion. Siapa lagi? Saya nggak taruh. Tetapi kita mengenal ada nama Bileam, Elifas, Bildad, Zofar, Elihu. Sahabat-sahabat Ayub. Dan di antara mereka berdialog dengan Tuhan. Ayat 42 itu. Dalam kisah Natal tercatat kisah orang Majus dari timur yang dituntun Allah Bapa menemukan putra tunggalnya. Mereka bangsa kafir, tapi Tuhan berperkara dengan mereka. Pertanyaannya, apakah hanya ada seorang Ayub di jagat raya ini? Logikanya pasti bukan satu. Dan kalau ada, ya tidak tercatat dalam Alkitab. Kalau kita mau terbuka, kalau naluri saya nih naluri ya, nanti nggak boleh pegang naluri, tapi tentu saya menghayati tulisan ini yang sudah saya coba ringkas, karena kan kalau ditulis semua panjang. Allah itu berperkara dengan banyak orang di dunia ini, di jagat raya ini. Allah berperkara, pasti berperkara. Tidak mungkin hanya ada seorang Ayub, seorang Yitro, Bileam, Elihu dan lain sebagainya. Jadi pasti Tuhan juga berperkara dengan bangsa-bangsa.
Bahkan ada orang-orang yang menjadi kekasih Tuhan dalam tataran, dalam kualitas yang terbatas. Ya, yang terbatas. Dalam salah satu pernyataannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa burung pipit dijual 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Yuk berpikir logis. Burung pipit yang murah itu ternyata juga mendapat bagian providensia Tuhan. Tidak akan jatuh di luar kehendak Allah. Ini dalam pengawasan dan kontrol Allah. Nah, apalagi manusia. Walaupun dia tidak bisa terbang seperti burung pipit. Manusia punya unsur kekekalan di dalam dirinya. Kalau burung pipit yang kecil, yang tentu metabolismenya tidak sedahsyat manusia, seduit dapat 2 ekor. Hebat, itu mata uang paling kecil. Apalagi manusia. Kalau orang Jawa bilang burung itu manuk ya. Kalau manuk berharga, manusia lebih berharga. Dengan belajar ini nanti cara Anda memandang manusia lain berbeda. Berbeda. Ya. Jangan arogan picik, saudaraku. Bodoh kita, tolol kita, naif. Ya. Tentu kita tetap dalam integritas sebagai orang percaya yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa dikonformiskan atau disesuaikan. Tentu kita harus tetap teguh dalam integritas. Ya. Ini kalau saya bicara begini kan kesan orang ada satu sikap konformistis atau sikap universalis saya atau kompromi. Enggak sama sekali. Saya termasuk orang yang militan kalau untuk Tuhan. You boleh militan dalam teologi, dalam hidup tiap hari, mana militannya? Seberapa engkau militan? Jangan cuma ngomong doang. Kita anak-anak Allah yang menaungi manusia lain. Ya. Jangan seperti agama-agama pada umumnya. Yang kalau sudah memeluk satu agama, memandang orang lain kayak setan semua. Bukan kompromi loh. Hargai nilai-nilai kemanusiaan. Karena Allah juga mencintai mereka. Bukan kompromi, jangan lupa ini. Tapi kan kalau agama pada umumnya kan agamaku paling benar. Di luar agamaku setan. Kan begitu. Kita tidak begitu. Tapi bukan kompromi. Oke. Kalau burung di udara dipelihara oleh Allah Bapa dan bunga di padang didandani oleh Allah, maka tentu saja saudaraku sekalian, manusia yang memiliki jiwa yang kekal lebih dipedulikan oleh Allah. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Itu diekspresikan atau diwujudkan dalam penyediaan berkat jasmani agar semua makhluk hidup dan semua bangsa di dunia tetap melangsungkan kehidupannya. Jarak matahari, bumi, bulan, itu semua dalam kontrol Allah. Itu providensianya. Siklus musim-musim yang tetap, tetap itu dikontrol oleh Allah. Dia memberi hujan kepada orang jahat dan orang baik, memberi matahari kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Paham? Sama. Jadi kalau belakangan ini siklus alam menjadi berubah, itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena kesalahan manusia itu sendiri. Pernyataan yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa atau semua orang adalah bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Siapapun dia, dari zaman Adam sampai manusia terakhir, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ini kalimat sudah cukup tegas. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Mau dipelintir bagaimana? Jadi kaku nanti, jadi irasional, jadi nggak logis. Kalau dalam sejarah bangsa Israel dikesankan seakan-akan bangsa Israel lebih istimewa atau memiliki nilai lebih tinggi dari manusia lain,
Hal itu berkenaan dengan rencana Allah mewariskan pengenalan akan dirinya dan menghadirkan Mesias melalui bangsa itu. Nah, ini penting banget saudaraku. Sekarang saudara perhatikan saya dulu. Saking tidak jujurnya kita dan naifnya kita, sampai pada kesimpulan yang tidak kita sadari, seakan-akan nilai jiwa orang Yahudi lebih mahal dari nilai jiwa orang non-Yahudi. Nangkap saudara? Waduh, itu betul-betul bertahun-tahun kita begitu. Seolah-olah nilai jiwanya orang Kristen dengan nilai jiwa orang non-Kristen itu lebih mahal nilai jiwanya orang Kristen. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Artinya semua orang itu bernilai sama jiwanya. Amin. Pelan-pelan yang merubah mindset yang udah mendarah daging itu susah, saudaraku. Kalau kita melihat dalam Alkitab seakan-akan kalau orang Yahudi itu lebih bernilai dari bangsa non-Yahudi, itu dalam rangka yang pertama Allah mewariskan pengenalan akan dirinya melalui bangsa itu. Kalau kita misalnya bertanya, Allah yang benar itu siapa? Oh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tanya siapa? Tanya orang Yahudi. Bukan karena saya Zionis, saya bukan Zionis. Sehingga ada unsur politik di sini. Tetapi warisan pengenalan Allah itu dari kitabnya orang Yahudi. Ada cerita Nuh lah, Firaun lah. Kalau muncul di TV ada kisah nabi-nabi gitu katanya. Di situ nggak muncul bahwa itu orang Israel. Dan saya merasa nggak fair. Umatnya siapa? Bukan orang Jawa ya, bukan orang Afrika, bukan orang Eropa, orang Yahudi. Tapi sering nggak dimunculkan kisah-kisah Alkitab itu. Sebagian besar kisahnya orang Yahudi. Nah, banyak orang nggak tahu, dipikir itu entah berentas cerita dari mana gitu. Orang Yahudi bro, mbak, bu, mas, itu orang Yahudi yang punya cerita, bukan ceritanya orang Jawa, bukan orang Eropa. Bukan orang lain, itu orang Yahudi. Saya nggak pro sama Zionis ya. Ingat ini. Nah, kalau Tuhan mau mewariskan pengenalannya akan dirinya, dan melalui bangsa itu akan lahir Mesias, juru selamat dunia yang akan mengalahkan iblis Lucifer yang jatuh. Maka ibarat sebuah sandiwara gitu. Fokusnya itu di Israel. Tapi di sini ada banyak gerakan manusia. Ini semua juga dipelihara Tuhan, saudara. Tapi Tuhan mau fokus ke bangsa itu. Bukan lalu yang lain jadi tidak bernilai jiwanya. Jadi kita bisa mengerti kenapa sebagai orang Kristen fokus selalu diarahkan secara ekstrim kepada bangsa Israel. Sehingga terbangun persepsi seakan nilai jiwa bangsa Israel dan nilai jiwa orang Kristen lebih tinggi dari manusia lain. Saya belum pernah dengar pendeta khotbah kayak saya. Juga tidak pernah baca buku yang mengatakan ini. Bahwa nilai jiwa bangsa-bangsa kafir pun sama harganya dengan nilai jiwanya orang Yahudi dan orang Kristen. Dan kita membaca faktanya orang Yahudi lebih kurang ajar. Betul? Lebih kurang ajar. Ya memang karena latar belakang saudaraku. Orang Yahudi merasa Allah itu monoteistis, lalu muncul seorang aku anak Allah. Wah, mereka jadi gemas. Coba kalau orang Konghucu yang dengar begitu, sebodoh amat katanya. Gitu. Orang Buddha begitu. Nggak ribut. Orang Yahudi nggak bisa nggak ribut. Wah, ini mengganggu ini. Ngaku anak Allah. Gitu, saudaraku. Amin. Karena punya kepentingan. Karena terganggu agamanya. Anda bisa ngerti maksud saya? Orang Yahudi itu terganggu agamanya dengan munculnya sosok yang mengaku anak Allah. Masa Allah punya anak? Masa Allah itu bukan esa? Makanya karena terganggu mereka berusaha menumpas habis. Coba kalau orang Buddha, nggak perlu menumpas, mungkin cuma ya terserah situ deh. Nggak perlu ribut. Tapi kalau orang-orang Yahudi merasa kepentingannya terganggu, dia bisa bangkrut itu dagangannya. Apalagi kalau sudah moralnya dibandingkan dengan moralnya Tuhan Yesus, habis.
Orang Yahudi masih boleh kawin 2, 3, 4 orang, Tuhan Yesus bilang 1. Kalau perlu tidak. Cerai tidak boleh. Orang Yahudi boleh cerai, kawin lagi. Tidak, najis itu. Terganggu orang Yahudi. Moralnya rendah. Sehebat apapun kamu dibanding dengan moral Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya. Makanya orang bisa bilang begini, kalau ada pribadi yang lebih suci dari Tuhan Yesus, saya percaya dia. Nggak ada. Kalau ada pribadi yang akan menghakimi dunia ini, saya ikut dia. Nggak ada. Tuhan Yesus. Kalau ada pribadi yang menyatakan dia berasal dari Allah dan kembali ke surga, saya ikuti dia. Nggak ada. Tuhan Yesus. Kalau ada pribadi yang pernah lahir tanpa hubungan badan, saya ikuti dia. Nggak ada. Hanya Tuhan Yesus. Dan hal ini diakui juga oleh banyak agama. Itu kunci. Makanya terganggu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi terganggu. Maka saudara ya, kalau menghadapi agama lain jangan berantem. Tunjukkan moral yang baik. Moralnya Tuhan kita. Juga moralnya kita. Karena moralnya Tuhan Yesus bisa dicontoh. Bisa dicontoh. Segala hal yang dilakukan bisa dicontoh. Nggak ada yang tidak bisa dicontoh. Nah, sekarang saya minta kita, jangan membangun persepsi yang salah. Saudara orang Kristen kalau jeblok kelakuannya, berarti lo nggak beriman. Waduh saudara, saya mesti bagi saudara tulisan mengenai mengapa Paulus mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi di sisi lain dia berkata, aku berusaha berkenan kepadanya. Kenapa? Tidak pernah ada ayat yang mengatakan orang dihakimi menurut iman. Tidak ada. Iman itu apa? Nggak bisa diukuran penghakiman. Lalu apa artinya dibenarkan oleh iman? Waduh, hebat sekali firman Tuhan itu saudara. Mengagumkan. Ya. Jadi saya juga nggak pernah mendengar orang itu khotbah begini. Nilai jiwa kita sama dengan orang Yahudi. Ya, walaupun sebenarnya kita tuh sudah ngerti ya, setuju juga. Tapi tidak pernah dimunculkan dengan tegas. Lalu persepsi yang muncul adalah orang Yahudi jiwanya lebih berharga dari orang non-Yahudi. Tidak. Orang Kristen jiwanya lebih berharga dari orang non-Kristen. Biar pendeta dan sudah mengusir setan mengadakan banyak mujizat dan bernubuat, Tuhan bilang enyah kamu. Kamu yang berbuat jahat. Bukan kamu yang tidak beriman, kamu yang berbuat jahat. Jangan ikut-ikutan, kita orang beriman. Beriman itu apa? Hai hamba-hambaku yang beriman. Apa itu beriman? Seakan-akan kata beriman itu sudah menyelamatkan dia. Agama tetangga kita juga pakai istilah beriman loh. Sekarang iman saudara itu apa maksudnya? Saya tidak menyalahkan dan tidak membandingkan. Cuman saya mau beritahu mereka pun juga punya istilah itu. Sebagai orang beriman tuh, seringkali orang Kristen juga ngomong gitu. Sebagai orang beriman. Maksud lu beriman tuh jadi Kristen ke gereja gitu? Betapa naifnya. Saya lihat betapa banyak orang bodoh. Dan kadang-kadang tidak sedikit yang nggak mengecek, menghina siapapun ini ya, terserah ya yang tersinggung ya. Gereja yang melegalisir, kamu udah beriman, kamu jadi anak Tuhan. Ngerti nggak beriman itu apa? Di Alkitab tidak pernah ditulis orang diyakini menurut iman, menurut perbuatan, bror. Tapi beriman itu penting, bukan penting segalanya. Segalanya, Anda nggak bisa selamat tanpa iman. Tapi iman itu apa? Nah, kembali ke sini. Kalau jujur dan melihat dengan mata terbuka, kita temukan ternyata bangsa Israel itu bangsa yang tidak lebih makmur dan tidak lebih jaya dibanding dengan beberapa bangsa lain. Seperti misalnya bangsa Cina. Dalam sejarah kita temukan kenyataan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terseok-seok. Saya sudah pernah singgung, sekarang saya tulis. Tahun 1440 sebelum Masehi mereka meninggalkan Mesir menuju Kanaan. Tahun 1400 sebelum Masehi mereka mulai membangun negara karena sampai di Kanaan. Tapi tahun 722 sebelum Masehi mereka sudah dikalahkan oleh bangsa Asyur. Bangsawan dan rakyat yang terkemuka dibuang keluar Israel dan tidak pernah kembali sampai hari ini dan tidak pernah ditemukan rimbanya.
Tragis. Mungkin mereka dibuang berlayar jauh terus, berlayar jalan terus sampai di Sumatera jadi orang Batak. Makanya orang Batak itu kalau bicara soal huruf pakunya mirip-mirip huruf Ibrani. Ya, patrilinealnya jelas, garis keturunan ayah itu begitu penting, ya. Marga, kesukuan. Tahun 586 sebelum Masehi, Israel Selatan juga runtuh. Yang dipimpin, yang diperintah oleh dinasti Daud, oleh tentara Babel. Mereka juga dibuang tapi sempat kembali. Yang tragis tahun 70, Yerusalem dihancurkan Jenderal Titus. Dan memang sejak Israel jatuh di tangan orang-orang Asyur dan orang-orang Babel, tidak ada negara yang kokoh dan kuat lagi di Israel. Kalau ada seorang raja yang pernah memerintah, itu bukan orang Yahudi. Itu berdarah Moab, bukan orang Yahudi, Herodes itu. Nah, tragisnya tahun 1939 sampai 1945, sebanyak 6 juta orang Yahudi dibantai oleh Hitler dalam semangat antisemit. Setelah pembantaian yang dikenal dengan Holocaust tersebut, barulah tanggal 14 Mei 1948 negara Israel berdiri. Nah, yuk kita dengan mata terbuka melihat. Dengan penjelasan ini menunjukkan bahwa Israel bukanlah bangsa yang diistimewakan, seakan-akan bisa tidak tunduk pada hukum atau tatanan Tuhan. Kalau mereka tidak taat atau tidak dengar-dengaran, maka tanah yang berlimpah dengan susu dan madu yang dijanjikan kepada mereka tidak mereka nikmati secara maksimal. Kalau dibandingkan dengan orang Cina, bisa 5.000 tahun nggak pernah dikuasai bangsa lain. Paling intervensi Jepang, betul? Betul? Sekarang di Laut Timur Cina, ini kan lagi ribut nih. Antara Jepang, Cina, dan Taiwan. Kita lihat. Amerika mengatakan tidak ikut-ikutan, tetapi setiap wilayah Jepang tanggung jawab juga Amerika. Amerika ngomong begitu. Tidak ikut-ikutan, tapi setiap intervensi wilayah Jepang, Amerika itu bertanggung jawab. Bagus, rame itu. Ya berarti Tuhan sudah dekat mau datang, itu maksudnya. Barang-barang pemasok dari Cina yang ke Indonesia pasti nggak bisa dikirim. Waduh, ini bisa repot nih saudaraku. Kalau kita masih impor beras dari Vietnam, dari Thailand, bisa bahaya saudara. Ya. Kita makan flexit aja saudaraku yang sehat. Biji-bijian deh 2-3 sendok per hari deh. Semua jadi cungkring-cungkring gitu. Tapi sehat. Jadi saudaraku jangan dipikir orang Israel itu kebal terhadap hukum. Tidak bisa, ada tatanan. Kalau dibandingkan Cina yang 5.000 tahun bisa dominan menguasai negerinya. Israel enggak. Kalau Anda bandingkan Israel dengan Cina, Anda jalan ke Cina, banyak yang dilihat. Di Israel enggak banyak yang dilihat. Cuman kuburan Abraham gitu ya. Nggak jelas kuburan dia atau enggak. Kita juga bisa dibohongi sama orang Yahudi. Orang Yahudi kan licik-licik. Otaknya orang Padang, orang Cina, orang Arab, India. Masuk katanya kuburan Lazarus. Siapa yang tahu? $1. Masuk gitu. Oh ini kubur Tuhan Yesus. Tapi di sana juga ada kuburnya Tuhan Yesus. Nah yang benar mana? Mendingan gua ke Kober Petamburan, jelas kuburan orang tua kita di situ. Saudara tahu tempat Tuhan Yesus dilahirkan? 3 tempat. Ada yang dipakai pedupaan gitu. Kita nggak tahu mana sebenarnya. Ada yang gereja A, gereja Koptik ngaku di sini, gereja yang lain di sana, Katolik di sana. Loh, kok bisa 3 tempat? Gimana? Emang terus akhirnya pada pindah Maria. Di sana ada ketuban, di sini mulai ada pembukaan 6, sana semprotnya di sana. Ini yang enggak aja. Oke ya saudara. Nah ada yang luar biasa. Kalau di Cina, tembok Cina lah, istananya lah, waduh, nggak habis-habis saudaraku, seluas kayak apa. Di sana nggak banyak. Saya bukan anti jalan-jalan ke Israel. Percaya saya. Ini pernah, betul nggak? Apa yang hebat? Oh ada ya, gereja-gereja yang dulu bagus, tapi nggak hebat-hebat banget. Gereja-gereja di Palestina dibanding gereja di Eropa, nggak ada apa-apanya.
Nggak hebat, karena ada sejarah. Ada sesuatu yang bisa orang amazing gitu. Waduh, pergi ke Mesir. Waduh, itu sping itu. Ya begitu, cuma ada sejarahnya, itu masalahnya. Ada gereja, ini gereja tempat Tuhan membuat 5 roti 2 ekor ikan. Itu pernah Betania Tuhan diurapi gitu. Itu mah kita nggak yakin, saudara. Cuman kasihan sama guide-nya, jadi kita ya udah, ya Pak, yes sir, I believe it. I trust you sir. Jadi munafik ya, dalam hati kita, mosok sih. Kalau jujur nih, mosok sih. Tapi depan guide-nya, jangan bilang-bilang guide-nya kalau saya nanti ke sana lagi. Pak Eras nggak percaya loh. Jadi orang Yahudi itu nggak ada peninggalan-peninggalan yang membuat amazing. Taj Mahal masih bagus, betul nggak? Nggak ada yang amazing. Sungguh, apa coba? Coba saya pengen tahu apa yang luar biasa. Aduh, nggak ada. Oke deh, itu ya. Paulus dalam salah satu suratnya menulis bahwa pencobaan-pencobaan yang orang percaya alami tidak melebihi kekuatan manusia. Ini pesan yang dibalik pesannya ada sesuatu yang perlu kita pertimbangkan. Pernyataan ini berarti pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan manusia, bukan hanya kita. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kesulitan yang melampaui kekuatan manusia kepada sebuah manusia. Kecuali manusia tidak bertanggung jawab atau sedang dihukum karena suatu kesalahan. Tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya semua manusia, isyarat yang bisa muncul, bisa tidak. Tapi logikanya bisa diterima ini. Pencobaan yang kamu alami nggak melampaui kekuatan manusia. Loh, kenapa nggak memiliki kekuatan kamu sebagai orang percaya, tapi manusia? Ya Pak, sebab kita manusia bukan monyet. Oh bukan. Pesan yang dibalik itu sangat logis kalau kita mengatakan Tuhan tidak akan pernah memberikan kesulitan pencobaan melampaui kekuatan manusia itu, kecuali manusia itu tidak bertanggung jawab atau sedang menerima hukuman. Oke, teruskan. Jika pemeliharaan Allah atas bangsa-bangsa di dunia seperti yang dijelaskan tersebut sangat sempurna, maka orang percaya harus percaya bahwa Allah pasti memelihara sempurna. Nggak perlu kita berharap pertolongan Tuhan. Orang yang berharap itu berarti masih melakukan. Tapi kalau orang percaya, dia tidak berharap karena yakin pasti. Apakah anak-anak berharap dibayari uang sekolah? Enggak, yakin orang tua bayarin kecuali orang tua sulit. Apakah orang tua ragu-ragu? Enggak juga, pasti orang tua pasti. Karena cintanya, apalagi Tuhan nggak akan ragu-ragu. Apakah ada anak-anak yang mengharapkan pagi itu ada nasi goreng? Enggak, yakin ada makan. Kalau nggak nasi goreng, roti. Kalau nggak roti, nasi putih dan sayur. Yakin. Bangun tidur mandi udah ada nasi, sopir disiapin. Itu nggak berharap lagi. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, jadi saudara sekalian, walaupun demikian, saya tambahkan di sini kalimat Tuhan tidak akan memberikan kemudahan-kemudahan. Jangan karena kita anak Allah, kita punya semacam hak istimewa untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jika Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan, maka Tuhan merusak mental anak-anaknya. Tidak ada penjelasan dalam Alkitab bahwa orang percaya memiliki hak istimewa untuk bekerja kurang giat, tapi boleh atau bisa mendapatkan berkat yang berlimpah. Seakan-akan dunia resesi, tapi anak Tuhan tetap berlimpah resepsi. Nah, konsep kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan, ini konsep juga nggak benar, konsep mistik yang salah. Itu diberikan kepada bangsa Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Hendaknya kita tidak terjebak dengan pandangan seakan-akan orang percaya bekerja setengah-setengah, hasilnya bisa lebih penuh dan maksimal. Tetapi kalau yang bukan anak Tuhan tidak begitu.
Anda ngerti nggak itu sering secara kesan disampaikan? Bukan berkat yang bukan kamu yang mengejar berkat mengejar kamu. Amin. Loh, kita mesti ngejar. Kok bisa berkat ngejar kita itu apa? Kita ngejar berkat. Kita tetap kerja keras. Oh, kalau anak Tuhan dikejar berkat. Itu penipuan-penipuan begitu dulu, saudaraku, yang merusak kinerja kita. Nah, saudaraku sekalian, bila Tuhan membuat kemudahan-kemudahan begini, ini berarti merusak kinerja anak Tuhan. Jangan mentang-mentang anak Tuhan memiliki Allah Bapa yang berkuasa, kemudian boleh hidup tidak serius dengan bekerja keras mengembangkan potensi. Wah, enggak begitu, itu salah. Harus kerja keras. Providensia Allah tidak boleh mengurangi tanggung jawab kita. Justru kenyataannya kadang-kadang anak Tuhan bekerja keras sudah setara proporsional tapi kok tidak limpah berkatnya. Loh, justru begitu. Tuhan malah mengurangi berkat materi dan mengukurnya secara tepat. Kenapa ya? Sebab Tuhan mau menyelamatkan kita. Kenapa orang tersebut kerja keras tapi kok nggak limpah? Sebab Tuhan tahu kalau kamu banyak, kamu tidak benar. Makanya saudaraku, orang Kristen yang setelah jadi Kristen, loh kok malah seret ya rezekiku. Berarti Kristennya benar dia. Bukan saya bela Tuhan loh. Ini kebenaran. Amin.